Afdhalun nasi, hadis nomor 214. Afdhalun nasi utawi luwih utama-utamane manungsa. Manusia yang paling mulia adalah mukminun iku wong mukmin. Yujahidu kang berjihad, berjuang sapa mukmin fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Bi nafsihi kelawan nyawane mukmin. Wa malihi atau bi nafsihi kelawan awak dhewe mukmin. Wa malihi lan kelawan bodone manusia terbaik adalah seorang mukmin yang mau berjuang di jalan Allah dengan diri dan hartanya. Kalau dulu jihad itu perang. Fungsinya perang niku napa? Fungsinya perang niku kan ngeten, umat Islam sudah enak-enakan masuk Islam, api-apian nggih. Pun pindah diganggu teng Mekah, pindah teng Madinah wis enak nggih, gak mengganggu orang Mekah. Lho saya enak manggen teng Madinah, sik diganggu. Diparani, diserang. Nah, maka orang Islam harus membela diri. Ya. Kalau tidak diserang, enggak mau perang, santai mawon ibadah. Kan itu. Nah, berhubung diserang, maka seorang warga negara ketika negaranya diserang harus membela tanah airnya, harus membela. Karena apa? Ketika tidak membela diri, bisa jadi semua warga negaranya dibunuh semua. Ketika umat Islam yang berada di Madinah itu dibunuh semua, maka Islam akan habis. Maka Islam harus dijaga dengan cara membela diri. Makanya sampai lihat di sejarah-sejarah Khulasatul Nurul Yakin, yang banyak perang itu di dekat Mekah apa Madinah? Kalau di dekat Mekah berarti yang salah orang Islam nyerang. Ya. Tapi fakta sejarah kejadian-kejadian perang yang paling banyak di sekitar Madinah. Itu bukti bahwasanya umat Islam diserang. Semut mawon lho omahe diganggu. Membela diri no. Membela diri sebisanya. Asalkan lubang dan anak cucu saya yang di sini tidak diganggu, saya siap menggigit kaki orang ini. Biar orangnya pergi. Saya diinjak tidak apa-apa. Yang penting lubang dan anak keturunan saya tidak diganggu. Apalagi manusia. Jadi fungsinya perang di masa Rasulullah SAW adalah menjaga umat Islam agar tidak habis karena serangan-serangan koalisi dari orang-orang kafir Mekah. Sekarang sudah tidak ada perang. Maka untuk menjaga agama ini biar tidak habis adalah mengajarkan ngaji. Kalau pengajian-pengajian ini dihentikan dan ditiadakan, maka tidak ada lagi yang belajar Islam. Maka Islam akan habis. Maka berjuang sekarang adalah mengajarkan agama Islam. Ya waktunya kerja ya kerja, habis kerja ngajar ngaji. Itu jihad sekarang. Ya makanya sekarang itu banyak ustadz yang dikasih zakat fitrah atas nama pejuang. Sebenarnya itu nggak dapat itu. Kalau mujahid itu pasukan perang yang tidak digaji oleh negara. Kalau di dalam negara Indonesia dulu ya pasukan Hizbullah itu tidak digaji oleh negara. Itu yang dapat zakat. Mestinya itu. Sekarang ini nggak tahu itu kias dari mana guru ngaji kok dapat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dicari apa ada yang membolehkan. Karena fungsinya sama. Fungsinya pasukan perang itu menghalau musuh agar Islam tetap ada. Fungsinya guru ngaji adalah mengajarkan Islam agar Islam tidak punah, tidak habis, tidak terkikis oleh teknologi, oleh game, DLL dan lain-lain. Nah, ini fungsinya. Nah, sekarang kita jihad berjuang melalui pendidikan agama Islam, damal dinia sama buat dinia nanti di kampungnya. Kalau sudah besar
murid-murid sama-sama ngajar, sudah bisa ngajar, sampean pasrai. Ini kamu teruskan perjuangan ini. Saya mau pindah ke tempat lain buat madrasah lagi. Ya. Nah, terus merintis lagi. Anak-anak yang sudah diajar sudah bisa dipasrai fan fikih ini, fan tajwid ini, sorok ini. Kalau sudah sampean pindah, merintis lagi. Sampai mendirikan ratusan madrasah. Nah, kalau enggak gitu yang boleh sampean nanti didoktrin, dididik agar semua fan bisa nanti ditaruh dimanapun ia berada, dia akan bermanfaat dan mengajarkan ilmu agama. Kok ternyata harus kerja dikit-dikit ya nggak masalah, mau hidup di dunia kok nggak mau kerja dikit-dikit sambil ngajar, kerja dikit-dikit sambil ngajar. Jadi ketika kita mati masih ada yang meneruskan. Ini namanya ilmu yang nanti sampean insya Allah akan bersama para nabi. Karena hidup sampean sama. Hidupnya Nabi apa? Mengajarkan ilmu agama. Setelah sempurna disampaikan, Nabi meninggal kepada Allah. Sama juga nanti menyampaikan ilmu agama. Setelah muridnya pintar-pintar semua, sudah bisa ngajar semua, ya udah biar anak-anak yang ngajar saya tak kembali sama Allah. Makanya nanti ulama ummati ka'ambiyai bani Israel. Setara nanti bersama para nabi. Assalamualaikum Nabi Idris, Assalamualaikum Nabi Ibrahim, Assalamualaikum Nabi Sulaiman, pripun kabare? Summa mu'minun fi syi'bin minasyi'abi yattaqillaha wa yada'un nasa min syarrihi. Terus yang kedua, berjihad berada di garis depan dari segi perang, atau sekarang ngajar ngaji. Kalau kok seumpama sudah sangat berbahaya, mau keluar juga membahayakan agamanya, rawan dosa-dosa banyak, maka lebih baik sembunyi di dalam rumah. Uzlah itu menyendiri, terus pokoknya zikir ibadah kepada Allah, nyambut gawe saknoe, terus mantun wis ibadah mari. Al-jimil buyut wardo bil qut hatta antam. Di zaman fitnah itu yang baik adalah sering-sering di rumah, ridho dengan rezeki yang ada sampai meninggal dunia. Summa mu'minun nuli mukmin fi syi'bin ing dalam gang lorong-lorong minasyi'abi saking pira-pira gang lorong lereng yattaqi wedi sapa mukmin Allah ing Allah, dia menyendiri di gang-gang, di sudut-sudut itu karena takut kepada Allah. Wa yada'u lan ninggal sapa mukmin annasa ing menungso min syarrihi saking olone anas. Olone anas niku kemaksiatan, dosa-dosa. Jadi yang terbaik tetap yang berada di garda depan. Jemput bola, datangi masyarakat. Saya punya guru itu pulang dari pondok kan di kampung, di rumah mertuanya, nggak ada yang kenal. Akhirnya tetangga-tetangga yang punya anak-anak kecil yang tidak ngaji didatangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak yugane pun ngaos derek. Lan apa dolan? Kersane teng griya kula ngaos. Jadi anak-anak kecil tetangga-tetangga dijak teng griyane ngaji. Dilamar untuk ngaji di satu persatu. Akhirnya tambah kata. Saat ini damel pondok. Itu penting ya. Waktu saya isin lan apa isin barang api barang. Lawang sabun itu sponsor nonton TV. Sampo di sponsor nonton TV, odol ini mosok ngaji gak oleh. Isin sok. Malu yang seperti ini, malu yang dipimpin oleh setan. Cekak mulan ngaji. Alhamdulillah.